membaca sebuah hadis hukum, seringkali perhatian kita langsung tertuju pada bunyi teksnya. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah setiap hadis yang kita baca bisa langsung dijadikan dasar hukum? Apakah cukup hanya memahami teksnya, tanpa menelusuri siapa yang meriwayatkannya dan dalam konteks apa hadis itu muncul? Pada kegiatan belajar ini, kita akan membahas unsur-unsur hadis, yaitu sanad, matan, dan perawi, serta pentingnya asbabul wurud hadis dalam memahami hukum keluarga Islam secara sahih, adil, dan kontekstual. Materi ini sangat krusial agar kita tidak terjebak pada pembacaan hadis yang tekstual dan ahistoris. Pemahaman mendalam tentang hadis hukum mensyaratkan analisis terhadap unsur-unsur fundamental yang membentuknya, yaitu sanad, matan, dan perawi. Ketiga unsur ini merupakan pilar utama dalam ilmu hadis dan harus diuji secara ketat sebelum sebuah hadis dapat diterima sebagai hujjah atau dalil hukum. Pada level pascasarjana, kajian ini tidak berhenti pada definisi teknis, tetapi berlanjut pada implikasi metodologisnya terhadap penetapan hukum keluarga Islam yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sanad adalah jalur transmisi yang menghubungkan matan hadis hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sanad menjadi indikator utama dalam menentukan otentisitas hadis. Sanad yang ideal harus bersambung, artinya setiap perawi terbukti menerima hadis langsung dari gurunya hingga mencapai sahabat. Jika sanad terputus, atau terdapat praktik penyamaran perawi, maka hadis tersebut memiliki cacat yang dapat menurunkan derajatnya. Bagi seorang ahli hukum Islam, kritik sanad berfungsi sebagai mekanisme validasi sumber, agar hukum yang dirumuskan benar-benar bersandar pada otoritas kenabian, bukan sekadar tradisi yang tidak terverifikasi. Matan adalah teks atau isi hadis yang memuat substansi hukum atau pesan normatif. Kritik matan dilakukan dengan menguji kesesuaiannya dengan Al-Quran, hadis lain yang lebih kuat, serta prinsip akal sehat dan keadilan. Selain itu, matan juga diuji dari kemungkinan keganjilan atau cacat tersembunyi. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kritik matan sangat penting agar hadis tidak digunakan untuk melegitimasi ketidakadilan. Misalnya, hadis tentang talak harus dibaca sejalan dengan prinsip perlindungan keluarga dan kemaslahatan bersama. Perawi adalah individu-individu yang berada dalam rantai sanad. Penilaian terhadap perawi merupakan inti dari ilmu jarh dan ta'dil. Seorang perawi harus memenuhi dua syarat utama, yaitu integritas moral dan ketelitian dalam meriwayatkan. Integritas menjamin bahwa perawi jujur dan tidak dikenal sebagai pelaku penyimpangan moral, sedangkan ketelitian memastikan ia tidak sering melakukan kesalahan hafalan atau pencatatan. Kelemahan dalam aspek ini berimplikasi langsung pada kualitas hadis yang diriwayatkan. Dalam praktik penetapan hukum, kelemahan pada unsur perawi sering menjadi alasan ulama untuk mengevaluasi penggunaan hadis. Jika sebuah hadis hukum keluarga yang krusial diriwayatkan oleh perawi yang dikenal lemah hafalannya, maka putusan hukum yang dibangun di atasnya harus diperkuat dengan dalil lain atau bahkan ditinggalkan. Sikap ini menunjukkan bahwa fikih tidak dibangun di atas kehati-hatian yang lemah, tetapi di atas validitas ilmiah yang kuat. Selain unsur internal hadis, pemahaman hadis hukum juga memerlukan analisis asbabul wurud hadis, yaitu latar belakang kemunculan hadis. Asbabul wurud mencakup peristiwa, pertanyaan, atau kondisi sosial tertentu yang melatar belakangi ucapan atau tindakan Nabi. Instrumen ini membantu kita memahami apakah sebuah hadis ditujukan sebagai ketentuan umum atau sebagai respons atas kasus tertentu. Tanpa memahami konteks ini, hadis berpotensi diterapkan secara kaku dan tidak proporsional. Dalam konteks hukum keluarga Islam, asbabul wurud sangat penting karena banyak hadis berkaitan dengan realitas sosial budaya masyarakat Arab saat itu. Hadis tentang praktik rumah tangga atau relasi suami istri, misalnya, bisa jadi lahir sebagai respons terhadap kondisi tertentu dan bukan sebagai ketentuan universal tanpa batas. Pemahaman ini memungkinkan ahli hukum membedakan antara nilai normatif dan ekspresi sosialnya. Asbabul wurud juga berfungsi untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak antar hadis. Dengan menelusuri konteks kemunculan masing-masing hadis, seringkali ditemukan bahwa satu hadis merupakan ketentuan awal, sementara hadis lain datang kemudian, atau keduanya berlaku untuk situasi yang berbeda. Pendekatan ini penting agar konstruksi penalaran hukum Islam tetap sistematis dan konsisten. Sebagai penutup, refleksikan pertanyaan berikut. Ketika Anda menemukan hadis hukum yang tampak problematis, apakah persoalannya terletak pada sanad, matan, perawi, atau konteks asbabul wurudnya? Dan bagaimana integrasi kritik sanad, kritik matan, serta analisis konteks dapat membantu Anda merumuskan hukum keluarga Islam yang adil, moderat, dan kontekstual? Pertanyaan ini penting sebagai latihan berpikir hukum di level pascasarjana.